Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanatan jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlina ta'ala ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikri man khususan khasatan ila muslim ada kitab mabati fikih Syekh Umar Abdul Jabbar wa Jami Talamidi wa masyikhana wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liman mu'minin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabhati Fikih juz salis atau kitab Mabhati Fikih juz 3, yang mana untuk hari ini insyaallah akan menerangkan tentang bab salat ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'alami fid-dharain amin. As-salatu ay hadhi as-salatu, tegese utahe iku bab nerangake salat. As-salatu ay hadhi as-salatu, tegese utahe iku bab nerangake salat. As-salawatu utahe pira-pira salat. As-salawatu utahe pira-pira salat al-khamsi kang 5. Al-khamsi kang 5 iku fardu ainin fardu ain. Iku fardu ainin fardu ain. Ala kulli mukallafin. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Nah, faman mongko ta sapane wong. Faman mongko utahe sapane wong iku angkara ingkar sapa man. Iku angkara ingkar sapa man ingkar wujubah ing wajibe shalawatul khamsi. Wujubah ing wajibe shalawatul khamsi ya fawa mongko utahe man. Fawa mongko taiman iku kafirun kang kafir. Iku kafirun kang kafir. Wayuk marulan den perintah. Wayuk marulan den perintah sapa asabiyu bocah cilik. Sapa asabiyu bocah cilik. Sapa asabiyu bocah cilik biha kelawan nglakoni shalawatul khamsi. Biya kelawan nglakoni shalawatul khamsi. Li sab'in sinina. Li sab'in sinina ing dalem sause umur 7 taun. Li sab'in sinina ing dalem sause umur 7 taun. Wayut robu lan den pukul sapa sobi. Wa idrabulan den pukul sapa sobi alaiha ing atase ninggal shalawatul khamsi. Alaiha ing atase ninggal shalawatul khamsi ali asrin ing dalem sawise umur 10. Li asrin ing dalem sawise umur 10. Jadi babnya ini menerangkan tentang sholat. Perlu
sampean ketahui bahwasanya sholawatul khamsu, salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hukumnya adalah fardhu ain. Bagi siapa? Yaitu bagi setiap orang mukallaf. Jadi setiap orang yang mukallaf itu berkewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, siapa orang yang mukallaf itu? Orang itu bisa disebut mukallaf kalau sudah memenuhi syarat mukallaf. Nah, syarat-syarat mukallaf diantaranya yang nomor 1, dia harus sudah baligh. Dia harus sudah baligh. Nah, tanda baligh bagi laki-laki ada 2, yaitu keluarnya sperma. Yang kedua yaitu genapnya umur 15 tahun Hijriah. Maka jika ada anak laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma walaupun belum umur 15 tahun Hijriah, maka dia kategori sudah baligh. Atau belum mengeluarkan sperma tapi umurnya sudah genap 15 tahun Hijriah, maka juga dihukumi sebagai anak yang sudah baligh. Nah, kalau anak perempuan tanda balighnya adalah 3. Pertama yaitu keluarnya darah haid setelah dia umur 9 tahun Hijriah. Dan yang kedua yaitu keluarnya mani atau sperma. Dan yang nomor 3 yaitu genapnya umur 15 tahun Hijriah. Maka jika ada anak perempuan kok sudah keluar darah haid, dia kategori sudah baligh. Atau tidak mengeluarkan darah haid tapi dia sudah mengeluarkan sperma, maka dia juga sudah baligh. Atau belum mengeluarkan sperma, belum pernah mengeluarkan darah haid tapi umurnya sudah genap 15 tahun Hijriah, maka dia juga sudah dihukumi baligh. Jadi syarat orang itu disebut mukallaf nomor 1 yaitu sudah baligh. Nah, yang nomor 2 yaitu sehat akalnya. Sehat akalnya maksudnya apa? Dia tidak gila. Nah, yang ketiga syarat orang itu bisa disebut mukallaf yaitu sehat atau berfungsi panca inderanya. Berfungsi panca inderanya minimal mata dan telinga. Kalau ada orang kok matanya itu berfungsi, telinganya tidak berfungsi, dan panca indera yang lain juga berfungsi, maka dia juga sudah dianggap berfungsi panca inderanya. Namun kalau ada orang kok matanya tidak berfungsi, terus telinganya tidak berfungsi, walaupun toh panca indera yang lain berfungsi, maka dia tidak disebut sebagai orang yang berfungsi panca inderanya. Maka yang seperti itu tidak memenuhi syarat mukallaf yang nomor 3. Nah, syarat orang disebut mukallaf yang nomor 4 yaitu sudah sampai padanya dakwah Islam. Maka jika ada orang yang sudah baligh, sehat akalnya, berfungsi panca inderanya minimal mata dan telinga berfungsi, namun dia di tempat pedalaman yang sukar untuk dijangkau oleh manusia lain, akhirnya tidak sampai padanya dakwah Islam, maka walaupun dia itu sudah baligh, akalnya sehat, berfungsi panca inderanya minimal mata dan telinga, dia tidak bisa disebut mukallaf. Maka walaupun toh dia itu mungkin pekerjaannya selalu melakukan hal yang bertentangan dengan agama, misal setiap hari melakukan zina atau melakukan pembunuhan itu sudah menjadi kebiasaan, dia tidak berdosa. Kok mati sewaktu-waktu dia menjadi penghuni surga. Kenapa? Dia tidak mukallaf. Nah, setelah orang itu memenuhi syarat mukallaf
yang ada 4 tadi, maka kewajiban yang pertama yang harus ia lakukan ialah masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam inilah maka sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu diwajibkan kepadanya dengan wajib ain atau batu ain. Maksudnya kewajiban yang bersifat individu, bersifat perorangan. Maka faman angkaro wujubah fawa kafirun. Maka bagi orang yang mengingkari tentang kewajiban sholat 5 waktu ini dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Namun kalau ada orang kok tidak melakukan sholat 5 waktu, di hatinya tetap meyakini bahwasanya sholat waktu itu masih wajib baginya, tapi dia tidak melakukan unsurnya karena malas, maka dia tidak dihukumi kafir, namun dihukumi sebagai orang yang berdosa besar, orang yang berdosa besar, tapi tidak kafir. Dan bagi wali anak kecil, bagi walinya anak kecil, mungkin orang tuanya sendiri ataupun mungkin neneknya, kalau memang dia diasuh oleh neneknya, ataupun mungkin orang yang diamanai untuk mengasuh anak tersebut, maka bagi walinya anak ini diperintahkan oleh syariat untuk memerintahkan anak kecil tersebut untuk menjalankan sholat 5 waktu ketika si anak ini sudah mencapai umur 7 tahun, sudah umur tamyiz, dan ketika sang anak ini kok sudah berusia 10 tahun berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka bagi walinya ini diperintahkan untuk memukulnya. Nah, memukul di sini tidak karena untuk menyakiti, tapi untuk memberi ingdar supaya anak tersebut tidak meninggalkan sholat lagi. Jadi tujuannya adalah untuk menakut-nakuti supaya anak tersebut tidak berani meninggalkan sholat 5 waktu tadi. Nah, jelasnya kalau pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, semisal yaitu mungkin dengan dicambuk dengan lidi 1, atau mungkin hanya takut-takut saja. Kalau mungkin dengan cara itu anak sudah jera. Dan kalau memang terpaksa memukul mungkin dengan lidi 1 tadi, maka usahakan memukulnya itu di anggota yang tidak membahayakan, semisal di kakinya, jangan sampai di kepalanya. Jadi usahakan di anggota yang tidak membahayakan jika dipukul tadi, seperti itu. Nah, sekarang terusnya surutus syahati sholati ya. Surutus syahati sholati utai kiku, awas, surutus sholati ya, utawi kiku nerangke propro syarat sae sholat. Surutus syahati sholati utai kiku nerangke propro syarat sae sholat. Jadi sekarang menerangkan tentang syarat-syarat sah mengerjakan sholat. Nah, yang dimaksud syarat-syarat sah mengerjakan sholat di sini yaitu selain syarat-syarat disyaratkan Islam. Kan sholat orang itu dianggap sah sholatnya, syaratnya diantaranya harus Islam, sudah tamyiz, dia harus meyakini kewajiban sholat, dia harus meyakini bahwasan sholat yang ia lakukan itu hukumnya wajib baginya, dan dia tidak boleh meyakini bahwasanya fardu dari fardunya sholat itu dia yakini sunnah. Nah, ini yang dimaksud syarat-syarat sah sholat di sini yang akan kita bahas, itu yang selain itu tadi. Nah, apa syarat-syarat sah sholat? Al-awalu taikang awal
Al awalu ta kang awal iku taharatu suci. Iku taharatu suci minal hadatsaini saking hadas loro. Minal hadatsaini saking hadas loro. Nah, syarat sah mengerjakan sholat yang nomor 1 yaitu orang yang melakukan sholat itu disyaratkan dia harus suci. Harus suci dari 2 hadas. Apa maksudnya hadas kecil dan hadas besar? Nah, kalau hadas kecil cara mensucikannya yaitu dengan cara wudu. Kalau hadas besar cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi wajib. Nah, kalau memang tidak bisa melakukan wudu ataupun mandi karena tidak adanya air secara hisi atau tidak ada air karena secara maknawi, maka sebagai gantinya yaitu melakukan tayamum. Nah, selanjutnya afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku taharatu thawbi sucine dodot. Iku taharatu thawbi sucine dodot. Wal badani lan badan. Wal badani lan badan. Wal makani lan panggonan. Wal makani lan panggonan binan najasati saking pira-pira najis. Minan najasati saking pira-pira najis. Nah, syarat sah mengerjakan sholat yang nomor 2, orang yang mau mengerjakan sholat itu disyaratkan dia harus suci. Dia harus suci, pakaian yang dipakai untuk sholat itu harus suci. Begitu juga badannya ini harus suci. Dan juga tempat yang dipakai untuk melaksanakan sholat itu harus suci dari beberapa najis. Dari beberapa najis. Nah, Al-Salisu tai kang kaping 3. Al-Salisu tai kang kaping 3 iku satrul ngoroti nutupi aurat. Iku satrul aurati nutupi aurat. Nah, syarat sah mengerjakan sholat yang nomor 3 yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Nah, maksud menutup aurat di sini yaitu menutup kulit. Menutup kulit dengan sesuatu yang bisa menutupi kulit tersebut sehingga tidak terlihat warna kulitnya tadi, tidak terlihat. Meskipun masih terlihat lekuk tubuhnya. Namun hukum menutup aurat yang masih terlihat lekuk tubuhnya ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, untuk menghindari dari hukum makruh ini maka usahakan ketika menutup aurat itu perkara yang dipakai menutup itu bisa menutupi kulitnya tadi dari pandangan mata dan juga bisa menutupi lekuk-lekuk tubuh dari pandangan mata. Nah, seterusnya Arabiu tawi kang kaping 4. Arabiu tawi kang kaping 4 iku istiqbalu kiblati. Iku istiqbalu kiblati madhep marang kiblat. Iku istiqbalu kiblati madhep marang kiblat. Jadi syarat sah mengerjakan sholat yang nomor 4 yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, untuk mengetahui arah kiblat itu ada beberapa cara. Untuk mengetahui arah kiblat itu ada beberapa cara. Di antaranya yaitu yang nomor 1 dengan mengetahui dengan sendirinya. Dengan mengetahui dengan sendirinya. Nah, yang nomor 2 yaitu dengan cara pemberitaan oleh orang yang
sikoh, maksudnya orang yang dapat dipercaya dari keyakinan. Nah, yang nomor 3 yaitu dengan cara ijtihad sendiri. Dengan cara ijtihad sendiri. Nah, yang nomor 4 cara untuk mengetahui arah kiblat yaitu dengan cara mengikuti atau taklid kepada orang yang berijtihad. Seperti hanya ketika kita itu sholat di masjid, itu berarti menghadap kiblatnya kita itu caranya itu mengikuti atau taklid kepada orang yang berijtihad. Nah, tentunya kan masjid ataupun mushola itu kan sudah dicari arah kiblatnya oleh orang-orang yang sudah mumpuni di bidang mencari kiblat. Maka ketika kita sholat di dalam masjid, itu berarti cara kita mengetahui kiblat dengan cara taklid. Dengan cara taklid kepada orang yang berijtihad. Nah, seterusnya sekarang yaitu al-khamisu ya. Al-khamisu tai kang kaping 5. Al-khamisu tai kang kaping 5 iku dukhul wakti. Iku dukhul wakti manjingi waktu sholat. Iku dukhul wakti manjingi waktu sholat. Nah, syarat sah mengerjakan sholat. Syarat sah mengerjakan sholat yang nomor 5 yaitu telah masuk waktu sholat. Jadi kalau ada orang kok melakukan sholat sebelum masuk waktunya, berarti dia itu tidak memenuhi syarat sah mengerjakan sholat yang nomor 5. Nah, jadi syarat sah untuk mengerjakan sholat yang nomor 5 yaitu telah masuk waktu. Nah, untuk mengetahui masuk waktu sholat itu juga ada beberapa cara. Yang nomor 1 yaitu dengan mengetahui dengan sendirinya terhadap masuk waktu sholat yang ditentukan oleh syarat. Ya, atau diberitahu oleh orang yang sikoh dari keyakinan, atau dengan cara adzan, dengan cara mengikuti adzan yang dilakukan oleh muadzin yang mengetahui waktu sholat dalam kondisi cuaca cerah. Nah, atau dengan cara yaitu melihat al-miswalah, yaitu bencat. Al-miswalah itu bencat atau jam dengan bayangan sinar matahari yang benar dan teruji. Nah, cara yang kedua untuk mengetahui masuk waktu sholat yaitu dengan cara ijtihad sendiri. Dengan cara ijtihad sendiri dengan membaca wirid atau yang lain. Dengan cara ijtihadnya itu dengan cara wirid dari Al-Quran, membaca atau mengkaji ilmu dan lain-lain. Semisal mungkin biasanya setiap hari kita setelah sholat maghrib selesai kita membaca Al-Quran. Nah, setiap kita membaca Al-Quran mendapatkan 1 juz sudah masuk waktu isya. Nah, suatu saat kok cuacanya itu tidak memungkinkan untuk mengetahui waktu sholat isya masuk dengan secara hakiki, maka kita boleh dengan cara ijtihad seperti itu. Habis sholat maghrib kita membaca Al-Quran semisal yaitu sampai 1 juz. Terus setelah itu baru kita melakukan sholat isya. Soalnya kebiasaannya kemarin ketika kita sholat maghrib, setelah itu membaca Al-Quran sampai 1 juz sudah masuk waktu isya. Nah, itu seperti itu juga boleh ya. Yang ketiga, untuk mengetahui waktu sholat itu dengan cara mengikuti
dengan cara mengikuti atau taklid kepada orang yang berijtihad ketika tidak mampu berijtihad sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita tahu syarat-syarat sah mengerjakan sholat, sekarang kita perinci dari perkara-perkara yang menjadi syarat sahnya mengerjakan sholat tadi. Pertama yaitu al-auratu, ya. Al-auratu ay hadil auratu. Al-auratu ay hadil auratu. Utai iku nerangake aurat. Al-auratu ay hadil auratu utai iku nerangake aurat. Auratu rajuli. Auratu rajuli utai ngorete wong lanang. Auratu rajuli utai ngorete wong lanang iku barang atau anggota. Iku barang bena surati kang tetep ing dalem antarane udel. Bena surati kang tetep ing dalem antarane udel waruk batilan dengkul. Waruk batilan dengkul. Wa auratul mar'ati. Wa auratul mar'ati utawi ngaurate wong wadon. Wa auratul mar'ati utawi ngaurate wong wadon al-khurati kang merdeka. Al-khurati kang merdeka iku jami'u badaniha. Iku jami'u badaniha. Sekabehane badane mar'atul khurah. Iku jami'u badaniha sekabehane badane mar'atul khurah ilal wajah kejaba wajah. Ilal wajah kejaba wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Wal kafaini lan epek-epek loro. Nah, sekarang membahas tentang aurat. Apakah itu aurat? Aurat itu kalau auratnya laki-laki di dalam sholat, ya, ini maksudnya aurat laki-laki dalam sholat yaitu anggota yang berada di antara pusat dan lutut. Jadi laki-laki ketika sholat auratnya yaitu anggota yang ada di antara pusat dan lutut. Nah, adapun perempuan aurat di dalam sholat yaitu kalau perempuannya merdeka. Kalau perempuan merdeka maksudnya bukan perempuan budak. Auratnya di dalam sholat yaitu semua badannya mulai atas sampai bawah, kecuali wajah. Kalau kecuali wajah dan telapak tangan luar dan dalam. Jadi ketika sholat auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah. Wajah itu bukan aurat dalam sholat. Dan juga telapak tangan luar dan dalam ini bukan aurat bagi perempuan yang merdeka di dalam sholat. Seperti itu. Nah, sekarang al-qudus sholati. Al-qudus sholati utai ikiku nerangake boro-boro wektune sholat. Ai hadi al-qudus sholati. Al-qudus sholati ai hadi al-qudus sholati tegese utai ikiku nerangake boro-boro wektune sholat. Waktu subahi. Waktu subahi utai waktune sholat subuh. Waktu subahi utai waktune sholat subuh iku min tulul fajri awet saking mutune fajar. Iku min tulul fajri awet saking mutune fajar as-sadiqi kang temen apa fajar. As-sadiqi kang temen apa fajar. Ilatul syamsi. Ilatul syamsi tumeka metune srengenge. Ilatul syamsi tumeka metune srengenge. Sekarang menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat 5 waktu. Maksudnya apa? Waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, waktu sholat subuh. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya waktu sholat subuh yaitu mulai dari terbitnya fajar shadiq
sampai terbitnya matahari. Jadi ketika fajar shodiq ini sudah muncul di arah timur, maka menandakan bahwasanya waktu salat subuh sudah masuk. Dan ketika matahari itu sudah terbit di arah timur, itu menunjukkan bahwasanya waktu salat subuh sudah habis. Nah, sekarang waktu zuhri. Waktu zuhri utawi waktune salat zuhur. Waktu zuhri utawi waktune salat zuhur iku min zawali syamsi. Iku min zawali syamsi awit saking lingsire srengenge. Iku min zawali syamsi awit saking lingsire srengenge ila ayasira. Ila ayasira temeka yen to dadi iku awas iku min zawali samsi awet saking lingsire srengenge ila ayasira temeka yen to dadi ila ayasira temeka yen to dadi apa dilukuli sain ayang-ayange saben-saben siji. Apa dilukuli sain ayang-ayange saben-saben siji iku mithlahu. Iku mithlahu kobare yasira ya diwacana sok. Ya iku mithlahu madani kula sae. Iku mithlahu madani kula sae gora dilil istiwai kang saliyane ayang-ayange waktu beduk utawa waktu istiwa. Gora dilil istiwai kang saliyane ayang-ayange waktu beduk utawa waktu istiwa. Nah, sekarang tentang waktu salat zuhur. Perlu sampeyan ketahui bahwasanya waktu salat zuhur itu mulainya dari mulai tergelincirnya matahari, sampai panjang bayang sesuatu benda itu sama dengan panjang benda itu sendiri. Selain bayang-bayang ketika waktu istiwa. Jadi ketika matahari itu sudah tergelincir ke arah barat, itu menandakan walaupun sedikit ya tergelincirnya, itu menandakan bahwasanya waktu salat zuhur itu sudah masuk. Dan ketika bayangan sesuatu itu sudah sama panjangnya dengan sesuatu tersebut, maka menandakan bahwasanya waktu salat zuhur sudah habis. Seperti itu. Nah, sekarang waktu asri ya. Waktu asri utawi waktune salat asar. Waktu asri utawi waktune salat asar. Waktu asri utawi waktune salat asar iku min zawali syamsi. Awet saking lingsire srengenge. Maaf ya. Waktu asri. Waktu asri utawi waktune salat asar. Waktu asri utawi waktune salat asar iku min khuruji waktu zuhri. Iku min khuruji waktu zuhri awet saking metune waktu salat zuhur. Iku min khuruji waktu zuhri awet saking metune waktu salat zuhur ila ghurubi syamsi temeka surupe srengenge. Temeka surupe srengenge. Nah, sekarang waktu salat asar. Nah, waktu sholat asar itu adalah mulainya, yaitu semenjak mulai habisnya waktu sholat zuhur sampai terbenamnya matahari. Maka ketika sudah habis waktu zuhur berarti menandakan bahwasanya sholat asar waktunya sudah masuk. Jadi ketika bayangan sesuatu itu sudah sama dengan sesuatunya, berarti kan menandakan sholat zuhur sudah habis waktunya, masuk ke sholat asar, masuk ke waktu sholat asar. Nah, habisnya kapan waktu sholat asar, yaitu asalkan matahari itu sudah terbenam, secara menyeluruh, maka waktu sholat asar itu habis.
Nah, sekarang waktu maghrib ya. Waktu maghribi utawi waktune salat maghrib. Waktu maghribi utawi waktune salat maghrib iku min ghurubis syamsi. Iku min ghurubis syamsi. Awet saking surupe srengenge. Iku min ghurubis syamsi awet saking surupe srengenge ila maghibis syafaqi. Ila maghibis syafaqi temeka surupe mega. Ila maghibis syafaqi temeka surupe mega al amari kang abang. Al amari kang abang. Nah, sekarang membahas tentang waktu sholat maghrib. Nah, waktu sholat maghrib itu mulainya kapan, habisnya kapan. Waktu sholat maghrib itu mulainya yaitu mulai terbenamnya matahari. Mulai terbenamnya matahari. Jadi ketika matahari itu sudah terbenam secara menyeluruh, nggak ada yang tersisa sedikit pun, maka menandakan waktu sholat maghrib sudah masuk. Nah, terus habisnya kapan waktu sholat maghrib? Yaitu sampai hilangnya mega merah. Ketika mega merah ini sudah hilang, maka menunjukkan bahwasanya waktu sholat maghrib sudah habis. Nah, sekarang terusnya waktu isya'i. Waktu isya'i utawi waktune sholat isya. Waktu isya'i utawi waktune sholat isya iku min maghibis syafaqi. Iku min maghibis syafaqi awis surupe mega. Iku min maghibis syafaqi awis surupe mega al ahmari kang abang. Al amari kang abang. Ila tulu il fajri. Ila tulu fajri tumeka matune fajar sodik. Ila tulu fajri tumeka matune fajar sodik. Nah, sekarang membahas tentang waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu kapan mulainya dan kapan habisnya. Waktu sholat isya yaitu mulai hilangnya mega merah. Ketika mega merah itu sudah hilang, menandakan waktu sholat isya sudah masuk. Dan habisnya kapan, yaitu sampai terbit fajar. Jadi ketika fajar sodik itu sudah terbit, berarti menandakan itu waktu sholat isya sudah habis, masuk ke waktu sholat subuh. Jadi sholat isya itu waktunya paling panjang sendiri dibanding dengan waktu-waktu sholat yang lain. Nah, terusnya sekarang yaitu membahas waktu-waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat sunnah ya. Al-awqatu ay hadil awqatu tegesi utakiku mertelake pira-pira wektu. Alati rupane awqat tukrahu kang den makruhake. Tukrahu kang den makruhake fiha ing dalam alati. Fiha ing dalam alati apa salatun nafilati salat sunnah. Apa salatun nafilati salat sunnah. Jadi sekarang membahas tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Dan sholat yang dilakukan pada waktu-waktu ini itu dianggap tidak sah. Dan yang dimaksud sholat di sini yaitu sholat yang tidak disertai sebab, baik sebab mutaqaddim seperti hanya qodok sholat, atau sebab muqarin seperti hanya sholat gerhana dan sholat istisqa. Nah, tukrahu dan makruhake. Tukrahu dan makruhake. Apa salatun nafilati salat sunnah. Apa salatun nafilati salat sunnah alati la sababa. Alati la sababa kang ora ana sebab iku maujud. Alati la sababa kang ora ana sebab iku maujud laha kedhe salat nafilah. Laha kedhe salat nafilah. Fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Fi khamsi awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Fi ghairi Makkah ing dalem saliyane negara Mekah.
fi ghairi Makkah indem saliyane negara Mekah. Jadi dimakruhkan untuk mengerjakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, yaitu dalam 5 waktu, selain di tanah Makkah. Nah, kemakruhan di sini ialah kategori makruh tahrim. Maksudnya apa? Makruh yang dapat menimbulkan dosa. Namun dasarnya ialah dalil yang perlu ditakwil. Nah, sholat yang dikerjakan di selain tanah haram Makkah dengan hukum makruh tahrim, maka ketika dikerjakan di tanah haram Makkah tidak dimakruhkan sama sekali. Nah, begitu pula tidak dimakruhkan ialah apa? Yaitu ketika waktu istiwa pada hari Jumat. Itu kalau menurut keterangan di dalam kitab Hasya al-Bujarimi. Nah, nomor 1, waktu yang dimakruhkan dengan makruh tahrim untuk mengerjakan sholat yang tidak mempunyai sebab, yaitu al-awalu taikang awal. Al-awalu taikang awal iku ba'da sholati subahi ing dalem sawise sholat subuh. Iku ba'da sholati subahi ing dalem sawise sholat subuh. Hatta tatlunga saengga metu. Hatta tatlunga saengga metu apa asamsu srengenge. Apa asamsu srengenge. Jadi dari 5 waktu yang dimakruhkan secara tahrim untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab, yaitu yang nomor 1, yaitu waktu setelah kita melakukan sholat subuh. Setelah kita melakukan sholat subuh, maka di situ kita dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab dengan makruh tahrim. Sehingga kapan? Yaitu sehingga keluarnya matahari. Sehingga keluarnya matahari. Itu waktu yang nomor 1 yang dimulakan untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab. Nah, yang nomor 2, alfani. Alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku wa inda tuliha. Iku wa inda tuliha lan ing dalem nalikane metune srengenge. Iku wa inda tuliha lan ing dalem nalikane metune srengenge hatta tartafi'a. Hatta tartafi'a saengga munggah apa sames. Hatta tartafi'a saengga munggah apa sames qadra rumkin. Qadra rumkin kelawan kira-kira sak tombak. Kelawan kira-kira sak tombak. Qadra rumhin kelawan kira-kira sak tombak. Nah, sekarang waktu yang dimakruhkan tahrim untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab, yang nomor 2, yaitu waktu ketika matahari itu terbit. Ketika matahari terbit atau muncul sampai matahari itu naik kira-kira satu tombak. Kira-kira satu tombak. Jadi ketika terbit matahari sampai matahari naik setinggi tombak, itu kita dimakruhkan secara makruh tahrim untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab. Nah, tadi kan dikatakan setelah matahari itu naik setinggi kira-kira satu tombak, kan hilang kemakruhannya tadi. Nah, yang dimaksud setinggi satu tombak itu bagaimana? Yang dimaksud setinggi satu tombak yaitu dengan panjang 7 dhira. Dengan panjang 7 dhira adami. Pandangan mata. Jadi ketika matahari itu sudah naik sekira-kira yaitu 7 dhira adami menurut pandangan mata, maka kemakruhan tahrim melakukan salat sunnah yang tidak ada sebab itu sudah hilang. Maka kita setelah itu boleh melakukan salat
isyraq ataupun mungkin salat duha ya, salat duha. Nah, sekarang seterusnya al-thalitsu. Al-thalitsu tae kang kaping 3. Al-thalitsu tae kang kaping 3. Iku wa indal istiwa'i lan indal nakane waktu istiwa. Iku wa indal istiwa'i indal nakane waktu istiwa hatta tazula. Hatta tazula saenggo lingsir apa sames. Hatta tazula saenggo lingsir apa sames ila fi yaumil jumati angin ora makruh ing dalem dina Jumat. Ila fi yaumil jumati angin ora makruh ing dalem dina Jumat. Ya, sekarang waktu yang dimakruhkan tahrim untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab yang nomor 3 yaitu ketika waktu istiwa. Jadi ketika waktu istiwa maksudnya matahari itu tepat di atas kepala kita itu dimakruhkan untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab. Dan sampai kapan kemakruhan tadi, yaitu sampai tergelencarnya matahari, kecuali yaitu pada hari Jumat. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya pada hari Jumat api neraka itu tidak dinyalakan. Jadi di dalam hadis itu menerangkan bahwasanya pada hari Jumat itu api neraka itu tidak dinyalakan. Nah, berbeda hanya dengan hari-hari yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya Arabiu tae kang kaping 4. Arabiu tae kang kaping 4 iku wa ba'da sholatil asri lan ing dalem sause salat asar. Iku wa ba'da sholatil asri ing dalem sause salat asar. Lan ing dalem sause salat asar. Hatta tagriba saengga yen to surup. Hatta tagriba saengga yen to surup apa asamsu srengenge. Apa asamsu srengenge. Sekarang waktu yang keempat yang dimakruhkan tahrim untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab, yaitu setelah sholat asar. Jadi setelah kita melakukan sholat asar itu kita hukumnya makruh tahrim untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab. Sampai kapan? Yaitu sampai terbenamnya matahari. Nah, terus sekarang yang terakhir al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku wa indal gurubi. Lan ing dalem nalikane surupe srengenge. Iku wa indal gurubi lan ing dalem nalikane surupe srengenge hatta yatakamala saengga yen to dadi sampurna. Saengga yen to dadi sampurna apa guru buha surupe sames. Apa guru buha surupe sames utawa surupe srengenge. Nah, waktu yang kelima yang mana kita dimakruhkan tahrim untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab, yaitu waktu ketika terbenamnya matahari. Waktu ketika terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari menjadi sempurna. Jadi ketika matahari itu mulai terbenam, mulai hilang sedikit demi sedikit, di situ kita sudah makruh tahrim hukumnya kalau melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab. Nah, sampai kapan? Yaitu sampai matahari itu terbenam secara sempurna, secara menyeluruh. Maka kalau sudah terbenam secara menyeluruh, hilanglah hukum kemakruhan tahrim untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab. Jadi yang dimakruhkan untuk dilakukan di waktu 5 tadi adalah sholat sunnah
yang tidak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, sebabnya itu sebab mutakodim, sebab mutakodim itu tetap boleh kita lakukan di waktu itu. Semisal yaitu sehabis wudhu kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah wudhu. Nah, itu boleh kita lakukan di waktu-waktu yang 5 tadi. Semisal ketika sudah selesai selesai sholat asar, kita setelah selesai sholat asar kita batal, lantas ingin membaca Al-Quran, kita wudhu dulu. Nah, setelah wudhu kita melakukan sholat sunnah wudhu, itu boleh. Boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah yang kita lakukan itu adalah merupakan sholat sunnah yang punya sebab mutakodim. Atau semisal sehabis subuhan, sehabis kita melakukan sholat subuh, kita pulang. Nah, setelah pulang ternyata ada sesuatu yang tertinggal, barang kita ada yang tertinggal di masjid, akhirnya kita masuk masjid lagi. Maka yang seperti itu juga boleh kita ketika sudah masuk masjid untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu adalah merupakan sholat sunnah yang mempunyai sebab mutakodim. Nah, yang seperti itu boleh kita lakukan di waktu-waktu 5 tadi. Nah, sekarang kita teruskan sesi selanjutnya ya. Untuk keterangan materi saya cukupkan segitu saja. Selanjutnya kita sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan yang nomor 1. Sin ma hukmu salawatil khamsi. Sin nomor 1, ma hukmu salawatil khamsi. Apa hukum melakukan sholat wajib 5 waktu? Apa hukum melakukan sholat wajib 5 waktu? Mesti sholat zuhur, asar, maghrib loh. Itu hukumnya bagi kita itu bagaimana? Apakah sunnah, apakah makruh atau gimana? Pertanyaan yang nomor 2. Ma syurutu sihatiha. Apa syarat-syarat sahnya sholat? Ma syurutu sihatiha. Apa syarat-syarat sahnya sholat? Pertanyaan yang nomor 3. Mal auratu. Apa yang dimaksud aurat? Pertanyaan yang nomor 4. Udhkur awqatis salawatil khamsi. Sebutkan waktu-waktu salat 5. Udhkur awqatis salawatil khamsi. Sebutkan waktu-waktu salat 5. Mesti waktu salat 5 waktu tadi ya. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Mal awqatu alati tuqra'u fiha. Waktu-waktu apa saja yang dimogokkan untuk salatun nafli, untuk menjalankan salat sunnah. Mal awqatu alati tuqra'u fiha an salatun nafilah. Waktu-waktu apa saja yang dimogokkan untuk melakukan salat sunnah. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.